Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Sabtu 16 Juli 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dengan keras, Yesus melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah sabda yang telah disampaikannya. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menghendaki suaramu terdengar dan kebaikanmu disaksikan orang dalam diri manusia penuh cinta kasih yang takkan mematahkan gelagah terkulai dan takkan memadamkan sumbu berkedip-kedip. Semoga dia menjadi lambang pengharapan dan kedamaian, sebab dialah Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 12 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Sekali peristiwa orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus tahu bahwa maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Dia dan Ia menyembuhkan mereka semua. Dengan keras, Ia melarang mereka memberitahukan siapa Dia supaya genaplah sabda yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Rohku akan kucurahkan atas Dia, dan Ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Buluh yang terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai Ia menjadi hukum itu menang. Kepadanya lah bangsa akan berharap. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Memang demikianlah nubuat Yesaya, kepadanya semua bangsa berharap. Yesus tidak melawan mereka dengan kekerasan. Tanpa suara Ia meneruskan warta sukacita. Kasih dan perdamaian dikedepankannya. Saudara-saudariku yang terkasih, para bangsa berharap kepada Yesus. Ia rendah hati dan lembut. Ia hidup di tengah-tengah manusia untuk mewahyukan jalan cinta kasih-Nya dengan kerendahan hati dan kelembutan hidupnya. Semoga kita ini sebagai para murid mampu meneladani Yesus, menghadapi persoalan dengan kerendahan hati, menghadapi tantangan dengan kelemah lembutan. Kekerasan jangan dilawan dengan kekerasan. Kejahatan janganlah dilawan dengan kejahatan, karena Tuhan Yesus mengajarkan, hadapilah persoalan dengan kelemah lembutan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, bila kami tidak memadamkan harapan akan kedamaian dan tidak kehilangan kebaikan dan kebenaran, niscaya kerajaan-Mu
semakin mendekati kami. Semoga api roh-Mu jangan sampai dipadamkan, tetapi jadikanlah kami orang yang setia, mematuhi kehendak-Mu. Orang yang menyerupai putra-Mu terkasih yang hidup dan berkuasa sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.